Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 2114010144 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai materi Pancasila dengan materi demokrasi Pancasila. Baiklah, seperti yang kita ketahui, demokrasi di Indonesia kini telah semakin berkembang seiring dengan pergantian pemimpin serta pergantian masa, mulai dari masa penjajahan, masa revolusi atau awal kemerdekaan, sampai kepada masa reformasi seperti saat sekarang ini. Demokrasi kini telah sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan demokrasi pun telah merambat sampai ke hampir semua aspek, tak terkecuali hal-hal besar seperti pemilihan kepala daerah maupun hal-hal kecil seperti pemilihan ketua kelas. Karena fungsinya yang begitu dekat dengan keseharian, maka demokrasi kini semakin gencar dipelajari. Oleh karena itu, saya pada hari ini akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai demokrasi Pancasila. Dalam pembahasan demokrasi Pancasila kali ini, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Yang kedua mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang ketiga unsur-unsur demokrasi Pancasila. Dan yang keempat adalah pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang menghasilkan keputusan dan kapabilitas. Sedangkan menurut para ahli seperti Kolisin, beliau mengatakan bahwa Indonesia memegang prinsip teodemokrasi. Prinsip teodemokrasi merupakan kondisi di mana segala keputusan dan kebijakan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, namun tidak menyalahi atau tidak melanggar peraturan Tuhan. Hal itulah yang menjadi perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia dibandingkan dengan demokrasi negara lainnya. Prinsip teodemokrasi merupakan hasil demokrasi yang mendasar dari Pancasila, terutama sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian demokrasi Pancasila, adapun pengertian ini juga dapat diartikan secara khusus dan secara umum. Secara khusus, pengertian demokrasi Pancasila ini dapat dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kepada sila Pancasila itu sendiri, yang dapat dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, kepentingan demokrasi Pancasila adalah sebagai suatu paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Maka dari itu, pengertian demokrasi Pancasila secara ringkas dapat kita jabarkan sebagai yang pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Yang kedua, dalam demokrasi Pancasila ini, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat. Yang ketiga, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidaklah mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita hidup bangsa Indonesia
dijiwai oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi mayoritas maupun minoritas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri adalah yang pertama kita akan membahas mengenai kebebasan atau persamaan, freedom or equality. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan, semua orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk pengembangan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang tidak mengganggu orang lain. Prinsip demokrasi Pancasila yang selanjutnya adalah kedaulatan rakyat atau people is sovereignty. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Yang pertama adalah kecil kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang ketiga adalah pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Di negara kita, negara Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural. Dalam proses pengambilan keputusan, kita lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah dan mufakat yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia. Adapun hal-hal atau komponen yang harus dipenuhi dari pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab ini adalah yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. Yang kedua adalah Badan Kehakiman atau Peradilan yang bebas dan merdeka. Yang ketiga adalah kebebasan pers. 4. Prinsip negara hukum. Yang kelima sistem duipartai atau multipartai. Yang keenam adalah pemilihan umum yang demokratis. Yang ketujuh prinsip mayoritas, dan yang kedelapan adalah jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Ini merupakan komponen-komponen yang harus tercapai jika menginginkan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur demokrasi. Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemilihan umum. Apa itu pemilihan umum? Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat menyalurkan aspirasi secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai politik. Lalu apa itu partai politik? Partai politik adalah sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur. Selain itu, partai politik juga adalah suatu struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membagi pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia ini menjadi 5 tahap atau 5 masa. Yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa revolusi yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama
yang masanya terbagi menjadi dua, yaitu masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Lalu yang kedua adalah masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Pembahasan yang ketiga adalah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Yang pembahasan keempat itu pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa transisi pada tahun 1998 sampai pada tahun 1999. Yang kelima adalah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1999 sampai kepada masa saat sekarang ini. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa revolusi atau sekitar tahun 1945 sampai pada tahun 1950. Pada masa periode ini, yang menjadi presiden pada saat itu adalah Presiden Insinyur Soekarno. Tahun 1945 sampai tahun 1950, Indonesia sebenarnya masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada masa itu penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan karena masih adanya revolusi fisik berdasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdaulat rakyat. Masa pemerintahan tahun 1945 sampai tahun 1950 mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut, maka dilakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan demokratis. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dari kebijakan tersebut adalah Maklumat Pemerintahan Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Yang kedua adalah Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November tahun 1945 tentang perubahan mengenai pembentukan partai politik. Adapun maklumat yang ketiga adalah Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November tahun 1940 mengenai perubahan kabinet ke kabinet parlementer. Dengan kebijakan tersebut terjadi perubahan dan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Cita-cita dan proses demokrasi masa itu terhambat oleh revolusi fisik menghadapi Belanda dan pemberontakan PKI. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan masa yang kedua. Pada masa yang kedua, yaitu pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa ini, yang menjadi presiden pada saat itu masih adalah Insinyur Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Pada masa ini, pembahasan kita bagi menjadi dua, yaitu masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 dan masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai pada tahun 1965. Pada masa demokrasi liberal atau tahun 1950 sampai tahun 1959, meskipun yang menjadi presiden pada saat itu adalah Insinyur Soekarno, namun pemerintahan Indonesia itu terjadi dalam bentuk parlementer dan pemimpinnya dan yang menjalankan pemerintahan adalah kabinet-kabinet. Proses demokrasi pada masa itu dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Kegiatan praktik demokrasi parlementer atau liberal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai dominannya politik aliran
Adapun yang kedua adalah landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah. Dan yang ketiga adalah tidak mempunyai para anggota konstituente dalam bersidang menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Dengan turunnya dekret presiden tersebut berakhirlah masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Selanjutnya Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini terjadi pada tahun 1959 sampai pada tahun 1965. Pada masa demokrasi terpimpin ini, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tahun 1959 tersebut, maka masa antar tahun 1959 sampai tahun 1965 adalah periode demokrasi terpimpin. Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut MPRS nomor 8 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan masyarakat yang mengintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakop. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dominasi presiden. Artinya Presiden Soekarno pada saat itu sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Adapun yang kedua adalah terbatasnya peran partai politik. Dan yang ketiga adalah berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas masa yang ketiga, yaitu pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai kepada tahun 1998. Pada masa ini yang menjadi presiden adalah Presiden Soeharto, di mana setelah peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Presiden Soeharto diamanatkan menjadi presiden kedua Republik Indonesia. Hal ini menjadi awal dari masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Demokrasi pada masa Orde Baru bercirikan pada kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Lembaga kepresidenan telah menjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi pembentuk dan penentu agenda nasional, mengontrol kegiatan politik dan pemberi legalitas bagi seluruh anggota pemerintahan dan negara. Akibatnya secara substantif tidak ada perkembangan demokrasi dan justru penurunan derajat demokrasi. Orde Baru sesungguhnya telah mampu membangun stabilitas pemerintahan dan kemajuan ekonomi, namun makin lama makin jauh dari semangat demokrasi dan kontrol rakyat. Pemerintahan Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kekuasaannya pada tanggal 29 Mei 1998. Berakhirnya Orde Baru membuka jalan munculnya masa transisi dan periode reformasi. Selanjutnya kita akan membahas pelaksanaan demokrasi pada masa transisi. Pelaksanaan demokrasi pada masa transisi terjadi pada masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie, di mana pada saat itu Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan beliau pada tanggal 21 Mei 1998 dan otomatis Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang sebelumnya adalah wakil presiden naik pangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Masa transisi berlangsung antara tahun 1998 sampai pada tahun 1999. Pada masa transisi, banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah
kehidupan negara yang demokrasi. Beberapa pembangunan ke arah demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November pada tahun 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. Yang kedua adalah adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas. Yang ketiga adalah melaksanakan pemilihan umum tahun 1999 yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik. Dan yang keempat adalah terbentuknya kesempatan yang luas dan untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Pada masa transisi tersebut, demokrasi menjadi harapan banyak orang sehingga mendukung proses dari masa transisi ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan kita yang terakhir, yang kelima, yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Setelah habisnya masa jabatan Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tahun 1999, maka ditunjuklah oleh MPR pada waktu itu Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Indonesia. Dengan naiknya Presiden Abdurrahman Wahid pada itu sebagai Presiden yang keempat Indonesia, maka masa itu ditandai dengan masa reformasi. Masa reformasi ini pun masih berlangsung sampai pada saat sekarang ini, sampai kepada masa Presiden Jokowi. Di masa reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang sangat penting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen terhadap Undang-Undang 1945 ini terjadi sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama amandemen yang pertama terjadi pada tahun 1999, amandemen yang kedua terjadi pada tahun 2000, amandemen yang ketiga terjadi pada tahun 2001, dan amandemen yang keempat terjadi pada tahun 2002. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin sampai situ pembahasan kita mengenai materi demokrasi Pancasila. Saya Ahmad Fauzan mengucapkan terima kasih karena teman-teman semuanya sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.